Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru pendidikan agama Islam tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barizaki Aludin, SPDI, mahasiswa PBG PAI dan JAB Dets 3 Kemenak 2025 dengan NIM 062308255521. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Paciran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7B dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil sholat derajat, mada sambil sekolah. Lulusan. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ada yang sakit? Ada. Oke, hari ini saya absen terlebih dahulu untuk kehadirannya kelas 7B. Kelas 7B. Adra Bainatur Rahman, Ainur Rahman, Almira Auni, Akila Zahra, Asha Kiana Ayubi, Aurelia Genda, Azhara Eva, Qariratul Basyarah, Dina Elva, Latufan Radul Bikoya, Mawar Putih, Mailinda Safira. Oke, semuanya sudah saya absen. Kemudian ada yang sakit, kemudian ada yang pulang dari pondok. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai wahyu melalui malaikat Jibril, kemudian ditulis secara mushaf dan membacanya dinilai ibadah. Nah, salah satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah SWT itu adalah kitab Al-Quran. Maka sebagai orang Islam, maka Al-Quran inilah yang akan menjadi pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kita di akhirat. Oke, di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Selain Al-Quran
maka hadis itu juga sebagai pedoman daripada hidup kita. Di Al-Quran itu firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan hadis itu adalah implementasinya atau prakteknya atau bayan penjelasan daripada Al-Quran itu sendiri. Perintah sholat di dalam Al-Quran, bagaimana perintah sholat itu dipraktekkan? Perintah sholat dipraktekkan, kita lihat prakteknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat Al-Quran, Maka dalam bab ini kita membahas dua ayat Al-Quran. Satu, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 64. Quran surat An-Nahl ayat 64. Coba sekarang dibuka bukunya Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Ya, kita baca bareng-bareng. Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Coba salah satu membaca artinya, coba. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan demikian, itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Kita belajar tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. Tujuannya satu, kita bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Maka di dalam Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl nanti akan ada ilmu tajwid, yaitu berupa alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ada yang pernah dengar alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Apa yang dinamakan alif lam syamsiah? Alif lam syamsiah adalah alif lam yang memasukkan saranya ke huruf setelahnya. Huruf alif lam syamsiah yang 11: ta, dal, ra, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun. Ya, kita kasih aplaus teman-teman. Ya. Dalam surat ini kita membahas tentang ilmu tajwidnya alif lam atau ta. Ketika alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah, maka alif lam tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama alif lam syamsiah, yang kedua alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Terus, sekarang kita membahas tentang slide berikutnya. Kandungan Quran surat An-Nisa apa saja? Ayat 59. 1. Keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta pemimpinnya. Jadi apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi
Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita wajib melaksanakannya. Senang ataupun tidak senang, maka kita wajib melaksanakannya. Yang ketiga yaitu kepada pemimpin kita. Maka para ulama di sini ada dua pemimpin. Pertama, pemimpin yaitu pemimpin dalam pemerintahan. Selama pemerintahan kita tidak mengajarkan keburukan, maka kita wajib mentaatinya. Yang kedua yaitu para alim ulama. Terus yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah itu ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Bukan terus kita taat semau kita gitu. Perintah sholat 5 waktu, maka kita kerjakan 5 waktu. Wah, enaknya 4 waktu aja atau 2 waktu saja. Nah, itu berarti ketaatan yang tidak didasari dengan keimanan yang bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga, keharusan mentaati pemimpin yang benar, baik pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selama perintah di dalam perintahnya pemerintah kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka perintahnya pemerintah kita itu wajib kita taati. Contoh, oke, sekarang untuk surat yang kedua, surat Quran An-Nahl ayat 64. Ya, dibuka, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, salah satu bisa dibaca terjemahnya. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Setelah kita membaca lafaz dari Quran surat An-Nahl ayat 64, maka kandungan apa saja yang ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 64? Satu, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Jadi Allah SWT itu memberikan kita itu akal. Akal itu bisa menimbang, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana itu yang harus kita lakukan, mana itu yang tidak boleh kita lakukan. Maka kebenaran yang ada di dalam pikiran kita itu harus berdasarkan dengan wahyu, berdasarkan dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang dilakukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan keadilan. Jadi wahyu dari Allah SWT itu bisa membedakan mana itu benar, mana yang batil. Di zamannya Rasulullah ada seakan-akan itu benar, tapi sebenarnya tidak benar. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka menyembah Lata Uzza. Kelihatannya mereka benar pada saat itu, tapi kemudian datang Al-Quran, datang utusan Allah, Rasulullah menjelaskan maka mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang keadilan. Kedua, tiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Jadi Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk ini yang benar, ini yang salah. Dan untuk mencapai kebahagiaan
baik di dunia maupun di akhirat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, sekarang membentuk kelompok-kelompok bisa 4 orang, bisa 5 orang, kemudian didiskusikan perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl yang kita baca bareng-bareng. Ya, bisa berhadapan-hadapan, yang di depan bisa ke belakang, yang di belakang bisa ke depan untuk mendiskusikan. Kursinya bisa digeser dulu, gak apa-apa. Oke. Silakan didiskusikan. Nanti yang tidak bisa dipahami bisa ditanyakan kepada Pak Jadi. Ya. Terus hasil diskusinya apa saja nanti bisa dicatat. Kemudian nanti akan ada penilaian dari Pak Zaki hasil diskusinya. Terus ada juga yang nanti dipresentasikan. Untuk kelompok 1 sebelah sana, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nanti ada perwakilan untuk setiap kelompok. Bisa nanti kelompok ganjil, bisa kelompok genap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Mana? Di hasil diskusinya nanti bisa dicatat terlebih dahulu, dan kemudian nanti bisa didiskusikan lagi dan bisa dipresentasikan. Ya, kelompok 5 ya. Oke, ada kesulitan? Ya, bisa didiskusikan lagi. Dan hasil diskusinya bisa ditulis. Poin-poinnya apa saja hasil diskusinya nanti bisa ditulis. Bisa dibagi. Oke, jika nanti ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Pak Zaki apa saja. Gimana? Sudah diskusi poin-poinnya? Sudah selesai? Belum. Silakan didiskusikan lagi. Kalau sudah selesai bisa langsung maju ke depan. Sekarang hasilnya disimpulkan. Nanti kita lihat presentasi untuk teman-teman kita. Bisa menghadap ke depan semuanya lagi, bisa menghadap ke depan. Ya. Oke. Nanti akan saya tunjuk salah satu dari kelompok ini yang mewakili kelompok genap dan mewakili kelompok ganjil. Untuk presentasi yang pertama dari kelompok genap. Silakan kelompok 2 masuk ke depan. Presentasikan. Hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mendalami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof. Oke, sekarang presentasi dari kelompok ganjil. Bisa kelompok 5. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perilaku semangat berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan Al-Quran An-Nisa ayat 59 dan surat Al-Mu'min ayat 58. Setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagai orang beriman, kita juga harus menaati petunjuk baik, petunjuk dari kesulitan maupun keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah kita mengetahui tentang kandungan Quran surat An-Nahl, kemudian kandungan Quran surat An-Nisa, terus contoh atau perilaku yang mencerminkan di dalam memahami Quran dan hadis, maka di Quran surat An-Nisa dengan Quran surat An-Nahl ada bacaan tajwid, bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid yang kita bahas. Apa saja itu? 1. Lihat, alif lam syamsiyah. Jadi yang kita bahas ilmu tajwidnya di dalam Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl yaitu alif lam. Alif lam ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, maka alif lam tersebut atau al tersebut itu dibagi menjadi 2, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Apa saja alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah apabila ada alif lam ya dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu huruf syamsiyah. Apa saja huruf syamsiyah? Qa, bareng-bareng. Qa, ta, shad, ra, ta, dad, dal, nun, dal, sin, dad, zal, shin, lam. Nah, ini huruf syamsiyah. Kalau sebelum huruf syamsiyah itu ada alif lam, maka alif lamnya itu dibaca alif lam syamsiyah. Terus bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah alif lam syamsiyah tersebut dimasukkan atau didengungkan ke huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang atau lebur di dalam huruf syamsiyah. Contohnya apa? Ar-Rahman. Bareng. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman, Lafaz Ar-Rahman berarti ada alif lam bertemu huruf Ra, Ar-Rahim. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, alif lamnya itu karena alif lam bertemu dengan huruf maka tidak boleh dibaca Al-Rahman. Yang tidak boleh Al-Rahman. Bareng-bareng. Ar-Rahman, Nah, itu tidak boleh. Yang boleh Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Terus yang kedua, selain alif lam syamsiyah, ada namanya alif lam qamariyah.
Apa saja? Apabila ada alif lam, kemudian huruf setelahnya. Apabila ada alif lam, kemudian huruf setelahnya atau kata setelahnya atau isim setelahnya itu bertemu dengan huruf abri, hajjaka, wa qaf, aqimah. Alif, ba, rim, ha, jim, kaf, wawu, qa, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ayo dibaca bareng-bareng. Alif, ba, rim, ha, jim, kaf, wawu, qa, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, ini kalau ada alif lam kemudian bertemu dengan huruf syams qamariyah, maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dibaca jelas atau idhar, yakni tetap terbaca bacaan lam sukunnya. Contohnya alhamdu, bareng-bareng. Alhamdu, Alhamdu. alhamdu, Itu alif lamnya bertemu dengan huruf apa? Alif lamnya bertemu dengan huruf huruf fa qamariyah apa syamsiah? Maka dibaca jelas. Al-kitab, Alkitab, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini berarti alif lam ketemu dengan huruf. Nah, cara membacanya bagaimana? Jelas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ya. Silakan. Apa bedanya alif lam syamsiah sama idgham syamsiah? Oke, ya. Alif lam syamsiah dengan idgham syamsiah itu sama, istilahnya saja berbeda. Ada yang menyebutkan alif lam syamsiah, ada yang menyebutkan idgham syamsiah. Idgham syamsiah berarti disamarkan, diidghamkan, ya. Alif lam tadi diidghamkan kemudian termasuk dalam huruf syamsiah, maka dinamakan idgham syamsiah. Begitu juga alif lam qamariyah bisa juga disebut idgham qamariyah karena dibaca jelas alif lamnya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Untuk kelanjutan dari bab 1, nanti akan ada pembahasan tentang hadis. Jadi Al-Quran hari ini sudah kita bahas apa itu definisi Al-Quran, kemudian makna atau hukum ilham yang dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Maka pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hadis-hadis Nabi, macam-macam hadis Nabi apa saja, terus kegunaannya dari hadis itu apa. Nanti kita akan jelaskan yang akan datang. Untuk hari ini sampai di sini saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan